Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konseling di sekolah. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Aini Rizky Harahap dengan NIM 0306193157. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 8. Adapun anggota dari kelompok saya, yang pertama Saudari Regin Marina Siva, yang kedua Saudari Miftahul Khairat. Baik, pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Miftahul Khairat. Kepada saudari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling di SD atau MI, MTS, SMP. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri agar menjadi lebih baik. Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan, di mana proses pemberian bantuan berlangsung melalui wawancara pelayanan dalam serangkaian pertemuan langsung antara guru atau konselor dengan klien mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi, bimbingan dan konseling ditujukan untuk membimbing dan mengarahkan individu melalui usahanya sendiri untuk menentukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi serta bertujuan agar individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi bimbingan di sekolah. Uman Suherman menyatakan bahwa secara umum fungsi bimbingan dan konseling dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi BK membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya secara optimal. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang sifatnya lebih proaktif dan fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, fungsi penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi. Yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseli dalam membantu konseli memiliki kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program. Baik, untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi mengenai hakikat bimbingan dan konseling di SD, MI, MTS ataupun SMP. Konseling adalah proses pemberian yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Konseling merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada seseorang supaya dia memperoleh konsep diri dan kepercayaan pada diri sendiri untuk dimanfaatkan olehnya dan memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Konseling di satuan SD dan SMP berbeda sesuai dengan tingkatan usia dan cara berpikirnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai perlunya bimbingan dan konseling di SD, MI, MTS ataupun SMP. Ada 3 hal utama yang melatar belakangi perlunya bimbingan, yakni tinjauan secara umum, sosial kultural, dan aspek psikologis. Secara umum, latar belakang perlunya bimbingan berhubungan erat dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tentu perlu mengintegrasikan seluruh komponen yang ada di dalam pendidikan, yaitu bimbingan. Bila dicermati dari sudut sosial kultural, yang melatar belakangi prosesnya bimbingan adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sehingga berdampak di setiap dimensi kehidupan. Ada 5 hal yang melatar belakangi perlunya layanan bimbingan di sekolah, yakni yang pertama, masalah perkembangan individu. 5 hal yang melatar belakangi perlunya layanan bimbingan di sekolah. Yang pertama, masalah perkembangan individu. Yang kedua, masalah perkembangan individual. Yang ketiga, masalah kebutuhan individu. Yang keempat, masalah penyesuaian diri dan tingkah laku. Yang terakhir, masalah belajar. Pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Regin Marina Siva. Kepada Saudari Regin, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian E, yaitu tujuan dari bimbingan di sekolah MI atau SD, kemudian SMP atau MTS.
yang dimana ada satu, mengatasi kesulitan dalam belajarnya sehingga memperoleh prestasi belajar yang tinggi. Yang kedua, mengatasi terjadinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang dilakukannya pada saat proses belajar mengajar berlangsung dan dalam hubungan sosial. Yang ketiga, mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan kesadaran jasmani. Yang keempat, ada mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan kelanjutan studi. Yang kelima, mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemilihan jenis pekerjaan setelah selesai mereka tamat. Yang keenam, ada mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan masalah sosial emosional di sekolah yang bersumber dari sikap murid yang bersangkutan terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan yang luas. Selanjutnya, bagian F, ada jenis layanan bimbingan di SD atau MI, yang dimana dalam kurikulum berbasis kompetensi bidang bimbingan dan konseling tahun 2004 dinyatakan bahwa kerangka kerja layanan BK dikembangkan dalam suatu program BK atau bimbingan konseling yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama, yaitu ada layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Nah, yang pertama adalah layanan dasar bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh siswa dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan siswa. Yang kedua ada layanan responsif, adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik. Yang ketiga ada layanan perencanaan individual, yang dimana yaitu layanan bimbingan yang membantu seluruh peserta didik dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan. Yang terakhir yaitu yang keempat, dukungan sistem, yaitu kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Hal itu dilaksanakan melalui pengembangan profesionalitas hubungan masyarakat dengan guru. Dan untuk pembacaan materi yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri dan juga saudari Miftahul Khairat. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi mengenai pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama pada jenjang SD atau MI. Guru kelas sebagai pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling di SD MI melaksanakan layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran dan penguasaan konten dengan cara menginfusikan materi layanan bimbingan dan konseling tersebut ke dalam pembelajaran mata pelajaran. Untuk siswa kelas 4, 5, dan 6 dapat diselenggarakan layanan bimbingan dan konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Yang B, pada suatu SDMI atau sejumlah SDMI dapat diangkat seorang guru bimbing dan konseling Islam atau konselor untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling Islam. Selanjutnya disambung oleh teman saya Miftahul Khairat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang kedua pada jenjang SMP atau MTS. Satu, penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di SMP atau MTS adalah konselor atau guru bimbingan dan konseling. Yang kedua, setiap satuan pendidikan di SMP atau MTS diangkat sejumlah konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan rasio 1:150 kurang 160. Satu konselor atau guru bimbingan dan konseling melayani 150 sampai 160 orang siswa atau konseling. Yang ketiga, setiap SMP atau MTS diangkat koordinator bimbingan dan konseling yang berlatar belakang sarjana pendidikan S1 dalam bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor.